Diawali dengan memperlihatkan sebuah bank di mana di situ ada antrian pengunjung yang salah satunya ada tokoh utama kita semua yaitu bernama Rex. Tujuan Rex ikut mengantri bukan untuk mencairkan dana BLT atau meminjam uang, melainkan untuk berbicara dengan seorang teller alias kekasihnya yang bernama Medi. Dan saat sedang berbicara dengannya, tiba-tiba muncullah beberapa perampok yang langsung membuat situasi berubah menjadi menegangkan. Rex sempat melihat seorang wanita memiliki pistol di tasnya, namun karena si wanita terlalu takut untuk bertindak, ia justru malah menyerahkan dirinya. Get the fuck out from under there. Di saat semua orang sudah benar-benar dalam posisi terancam, akhirnya kita bisa melihat sosok Rex yang sebenarnya, di mana ia memiliki suatu masalah dengan kepribadiannya, dan itu terlihat saat Rex menahan emosinya untuk tidak bertindak dan melakukan action. What's up? Satu hal yang mengejutkan terjadi ketika tas berisi pistol milik si wanita terlempar dan terjatuh tepat di atas pangkuan Rex dan... Dan inilah bloody hell. Entah bagaimana detail kronologinya, tetapi Rex dituntut karena sudah membantai semua perampok tersebut dan walaupun berhasil menyelamatkan banyak korban dan dianggap pahlawan bagi semua orang, Rex dituntut 8 tahun penjara akibat insiden tersebut. The DA's offered 8 years. 8 tahun kemudian kita bisa melihat Rex sudah keluar dari penjara dan sedang melongo memandangi wajahnya sendiri pada sebuah majalah di mana Rex masih dianggap pahlawan karena tindakan heroiknya pada perampokan 8 tahun yang lalu. Alhasil, bukannya dijauhi lingkungan, Rex justru menjadi seperti selebriti di mana dia terus diikuti oleh media dan menjadi bahan perhatian bagi semua orang. Saat Rex merasa tidak nyaman, muncullah alter egonya di mana ia merupakan teman sekaligus sisi lain dari dalam dirinya sendiri yang memiliki emosi dan barbar tingkat tinggi. Don't do it. Hey, no, hey. Sudah cukup bersabar dengan kamera-kamera tersebut, Rex pun bangun dan melempar mejanya kepada mereka. They're such pricks. Faktanya, itu hanyalah luapan emosi di pikirannya yang tidak jadi direalisasikan. Rex pun pergi ke bar sahabatnya di mana dia akan mengambil barang-barangnya sekaligus pamit pergi karena di kota ini hidupnya sudah tidak tenang lagi yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan perbuatan Rex 8 tahun yang lalu. Haven't been to see anybody else. Rex pun mengatakan bahwa dia akan pergi ke Finlandia dan saat temannya bertanya kenapa Finlandia, alasannya cukup membagongkan karena Rex memilih itu berdasarkan tembakan bola ludah yang dia lakukan ketika berada di dalam sel. No baggage. Nobody knowing what the fuck I am. Beralih ke Finlandia, di mana di situ ada seorang pria yang lari dari kejaran beberapa orang, di mana mereka adalah satu keluarga yang memiliki seorang anggota keluarga kanibal yang semacam keluarga di film Wrong Turn, di mana korban tersebut diseret, dilempar, dan dimakan dengan brutal. Kembali ke Rex yang sudah tiba di bandara, di mana di situ ada seorang pria yang merekamnya dan pasangan suami istri yang sedang memperhatikannya. Rex pun kembali tatan saat situasi semakin berisik dan orang-orang mulai mendekatinya. Hingga saat dia pergi ke toilet, si suami dari pasangan itu memandanginya ketika dirinya sedang kencing dan saat kembali duduk, istrinya pun tersenyum yang mencerminkan bahwa Rex memiliki daya tarik selebriti yang luar biasa. Setibanya di Finlandia, Rex terlihat akan naik taksi di mana di situ ada sebuah taksi yang memperhatikannya dari jauh dan saat Rex sudah berada dalam taksinya, si supir pun melepaskan gas pembius hingga membuat Rex tak sadarkan diri. Hey! Masih di Finlandia, adegan berpindah ke sebuah rumah di mana di situ ada seorang adik dan kakaknya beserta anggota keluarganya yang lain yang tampak normal dan biasa-biasa saja. Namun Anda akan terkejut ketika melihat Rex berada di ruang bawah tanah mereka sedang terikat sendirian dengan kaki kanan yang sudah buntung. Dan tiba-tiba... Ya, muncullah alter egonya di mana dia menyuruh Rex untuk diam yang secara teknis menyuruh dirinya sendiri untuk diam, di mana dia mewakili Rex untuk teriak atas apa yang telah terjadi pada dirinya.
Di sini kita bisa melihat tugas dari sang alter ego atau kepribadian ganda yang secara harfiah hanya visualisasi dari pikirannya saja. Jika kalian pernah menonton film Split karya M. Night Shyamalan atau Mr. Brook tahun 2009, sudah pernah saya rangkum di film sebelumnya, di mana sang alter ego ini berkontribusi besar atas hidup dan matinya si Rex ini. And keep your voice down. Dengan kecerdasan, kebrutalan, ketelitian, dan kekuatan mental yang dimiliki oleh sang alter ego, ia pun menganalisa lokasi dan mencoba untuk memikirkan penyebab ini bisa terjadi. Back to the airport. The creepy couple is that what this is? Dan ternyata pelaku dari semua ini adalah tiada lain dan tidak bukan pasangan suami istri yang ada di bandara waktu itu. Fucking idea! I have no idea! Di saat Rex terlihat menangis dengan keadaannya, alter egonya yang emosian tapi cerdas pun mulai memikirkan cara untuk keluar. Namun karena ikatannya memakai simpul yang kuat, si alter ego pun menemukan cara lain untuk bertahan jika si pelaku ini tiba-tiba muncul, yaitu dengan berpura-pura masih pingsan. Dan seperti yang kita semua tahu, dalam film-film action, jika sang korban belum sadar, maka sang penjahat tidak akan mengeksekusinya sebelum sang korban siuman. We need to know how much time we have. Saat Rex melihat beberapa sepeda di sana, Rex akhirnya sadar bahwa pelakunya adalah sebuah keluarga. Dirasa tak punya banyak waktu, Rex pun langsung mencoba melepaskan ikatan dengan giginya. Sementara itu kita akan dibawa ke lantai atas di mana semua anggota keluarga itu sedang akan tertidur. Namun anak bontot mereka terlihat masih bangun dan karena penasaran dengan korbannya kali ini, si bocah pun turun ke ruang bawah tanah dan... Wait. Asleep, you're asleep. Rex yang sedang mencoba melepaskan ikatan pun seketika pura-pura pingsan, di mana alter egonya juga tidak bisa melihat apa-apa. Dan saat Rex mengintip, akhirnya si alter ego menemukan sebuah cara, yaitu menjadikan si bocah sebagai jaminan untuk Rex bisa keluar dari sini. It's okay, I think you're only looking. It's okay. Dengan satu kaki yang buntung, Rex pun menendang si bocah dan mengapitnya dengan kedua paha. Hingga saat kakaknya muncul, ia pun seketika terkejut saat melihat adiknya sudah nyangsang di kedua paha si Rex. Saat Rex mengancam akan mematahkan lehernya, si kakak pun terlihat ketakutan dan tiba-tiba Rex tak sengaja melepaskan si bocah hingga membuat Rex kehilangan jaminannya untuk keluar dari sana. Saat sudah berada di kamar, si bocah pun segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan sang ibu menampar si kakak karena menganggap bahwa si kakak lah yang telah melukai adiknya. Hingga bisa kita simpulkan bahwa si kakak ini berbeda dengan keluarganya dan bisa menjadi kesempatan emas untuk Rex bisa keluar dari sana. Hal itu pun diperkuat saat si kakak atau kita panggil saja namanya, yaitu Alia, ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Rex dan membayangkan tengah iindiaan bersama dengan si Rex ini. भीगी-भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं. Saat keluarganya sudah berada di rumah sakit, Alia pun menghampiri Rex kemudian mengobatinya dan mengatakan bahwa dia menyukai Rex. Alia pun mulai menceritakan awal ini terjadi adalah ketika anak pertama atau tertuanya lahir, di mana sejak lahir kakak tertuanya sudah memiliki kelainan, yaitu suka memakan daging manusia, dan itu dibuktikan saat dia menggigit ayahnya sejak bayi. Maka mulailah keluarganya mencari korban untuk memuaskan rasa lapar kakak tertuanya, di mana Alia merupakan satu-satunya orang yang tidak setuju dengan hal ini. The hunger was insatiable. What? You can't. Semakin hari semakin banyak daging yang mereka korbankan karena ketika kakak tertuanya merengek, tidak ada orang bisa menahan rasa lapar tak terpuaskannya itu. Alia sendiri sering mencoba kabur dari keluarganya, namun mereka selalu bisa menemukannya yang akhirnya membuat Alia dikurung dalam kurungan kayu yang mereka buat sendiri. And they found the way, as they always did. Selesai bercerita, Alia pun merasa iba kepada Rex dan memberikan sebuah pisau, di mana Rex harus berjuang sendiri dengan hal itu. Namun saat ia mencoba memotong talinya, tiba-tiba datanglah 3 saudara Alia yang akan mengeksekusi Rex saat itu juga. What did it?
Rencana pura-pura pingsannya ternyata berhasil, di mana mereka mencoba untuk menyadarkan Rex, namun karena dia belum sadar, maka ketiga pembunuh itu pun tidak jadi membunuhnya malam ini. Pada adegan ini, kita bisa melihat kemarahan dari alter egonya si Rex, di mana dia nampak sangat marah dan sangat ingin segera mengakhiri hidup mereka bertiga. Psycho twat! Pada akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa keluarga kanibal ini telah salah menculik dan menjadikan Rex sebagai korban karena Rex ternyata lebih kejam dari mereka yang menjadikan situasi ini berubah menjadi keluarga kanibal versus psikopat. Sempat melihat kaki Rex di perban, mereka bertiga pun pergi ke atas untuk mencari Alia, dan saat Alia muncul dari tempat persembunyiannya, mereka bertiga pun datang lagi dan menangkap Alia, sedangkan Rex disuntik cairan khusus yang membuatnya tertawa, dan kita akan dibawa flashback ketika kejadian perampokan 8 tahun yang lalu. Dan akhirnya kita bisa melihat betapa brutalnya si Rex ini, yang walaupun bisa disebut sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan para korban di bank tersebut, Rex sangatlah brutal karena dipengaruhi oleh alter ego yang menguasai pikirannya. Right there, you fucking idiot! Wait! Dengan santai dan tanpa rasa bersalah, Rex pun dengan cermat membantai para perampok tersebut hingga saat Medi kekasihnya disandra, Rex pun mencoba untuk mengejarnya. Sampai di suatu ruangan, Rex terlibat negosiasi dengan satu perampok yang tersisa, di mana si perampoklah yang justru terintimidasi dan ketakutan karena tidak menyangka bahwa korban mereka kali ini lebih kejam dari perampok itu sendiri. Then you die, you know that, right? I don't want to die today. You don't want to die today. She doesn't want to die today. Saat Medi sudah lolos dan si perampok menyerah, Rex sebenarnya sudah menang dan tak perlu lagi ada korban jiwa. Namun disinilah letak kesalahannya karena lagi-lagi si alter ego menyuruh Rex untuk menembak hingga membuat shotgunnya tak sengaja tertembak ke semua albari. Shame in the dick! Dan Anda tahu apa yang terjadi? Satu karyawan yang sedang bersembunyi menjadi korban yang tidak perlu karena tindakan brutal yang dilakukan oleh si Rex ini. Dan itulah alasan Rex dihukum 8 tahun penjara. Atas perbuatan dan hukuman yang menimpanya, Medi sang kekasih yang sudah diselamatkannya pun pergi begitu saja dari hidupnya karena tidak tahan harus menanggung beban atas perbuatan yang sudah Rex lakukan. Thank you for what you did. You did save my life. I don't want to see you. I'm sorry. Saat berada di dalam sana, akhirnya kita bisa melihat alasan kuat kenapa Rex ingin pergi ke Finlandia, karena saat dia iseng menembakkan bola ludah pada sebuah peta, ternyata tidak hanya satu bola saja yang tepat sasaran, tetapi ada 3 bola ludah tepat mengenai titik yang sama yang membuat Rex yakin untuk pergi ke Finlandia. What is that? Finland? Kekijro. Alhasil, disinilah dia sekarang terikat dan sedang dipotong kakinya, dan saat tersadar, Rex pun langsung menendang pria itu. Kemudian saat si pria mengambil suntikan lain, Rex dengan cepat memotong tali dengan pisau di tangannya, dan saat pria itu kembali, Rex langsung menanjakan pisau tepat di telinga si pria hingga membuat dia tewas saat itu juga. Tak ingin membuang waktu, Rex pun langsung mencari beberapa alat dan senjata yang diperlukan untuk bisa kabur dari sana. Dan dengan satu kaki yang tersisa, Rex pun harus berjuang untuk menaiki anak tangga demi mencapai ke lantai atas. Saat sampai, di situ sudah ada alter egonya di mana dia membujuk Rex untuk membawa serta Alia. Namun Rex tetap berjalan dan saat membuka pintu, ia pun merasakan cahaya kebebasan yang membuat si alter ego tersenyum jahat.
Entah apa yang sedang Rex rencanakan, tapi saat kedua orang tua kanibal itu pulang, mereka pun melihat jejak darah di depan pintu yang membuat keduanya marah besar terhadap anak-anaknya yang lalai bertempat di ruangan makan. Mereka semua pun berkumpul termasuk Alia yang berada dalam kurungan, di mana mereka berencana untuk pindah karena khawatir jika Rex melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Me paketaan kaikki tavarat ja otetaan jostain majoitella taksuaksi. Dan ya, Rex yang berada di bawah meja langsung bantai satu persatu dari mereka hingga saat ia keluar dari meja, kita bisa melihat Rex bergerak secara slow motion bak pahlawan dengan diiringi musik yang sedikit lawak. Saat akan menembak si ibu, ternyata pistol pakunya habis membuat Rex harus menendang si ibu dengan stick golf yang diikatkan di kaki buntungnya. Dengan cepat saudaranya menyerang Rex, namun dengan pisau yang dibawanya, Rex pun melempar pisau tepat mengenai tubuhnya hingga dia tewas. Dan tak diduga, si ibu pun siuman, di mana Alia langsung mencekik ibunya sendiri hingga dia juga tewas saat itu juga. Ternyata itu belum selesai karena masih ada kakak tertuanya yang merupakan penyebab ini semua bisa terjadi, di mana dia muncul dengan tubuh raksasa yang menyeramkan dan langsung menghantam Rex hingga membuatnya terlempar. Tak cukup sampai situ saja, si kanibal raksasa pun kembali menyerang Rex, di mana dia berhasil berpegang pada sebuah pintu kulkas yang di situ ada potongan kakinya yang membuat Rex bahagia karena bisa menemukan kembali kaki kanannya. Dengan potongan kakinya, Rex pun menancapkan tulang betisnya tepat di mulut si raksasa hingga membuat mimpi buruk ini berakhir. Setelah semua selesai, Alia pun ikut Rex pulang ke Amerika, di mana mereka memutuskan untuk hidup bersama dan bahagia di sana. Beberapa waktu setelah hari itu, kita bisa melihat Rex dan Alia sedang berkumpul bersama temannya, di mana di situ ada seorang wanita yang nampak tertarik dengan Rex hingga membuat si Alia cemburu. Faktanya, Alia memiliki penyakit yang sama seperti Rex, di mana dia membayangkan sangat ingin sekali membunuh si wanita yang membuat mereka berdua menjadi pasangan brutal yang sangat serasi. What? Terakhir, kita akan melihat si bontot yang sudah pulang dari rumah sakit dan sedang memandangi foto keluarganya, dan sepertinya dia berencana untuk membalas dendam kepada Rex dan si Alia. Tamat ending yang cukup membagongkan.